Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Dwi Kurniawan dari kelas 05 SMJP 001, ingin menjelaskan materi tentang permodalan bank. Latar belakangnya, sektor perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Stabilitas bank sangat ditentukan oleh kekuatan modal sebagai penyangga risiko kerugian. Pengalaman krisis keuangan Asia tahun 1997 dan krisis global 2008 menunjukkan bahwa lemahnya permodalan menyebabkan banyak bank kolaps dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan permodalan menjadi fokus utama regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia melalui penerapan standar Basel III dan mewajibkan modal minimum bank. Permodalan bank tidak hanya berfungsi untuk menjaga kepercayaan publik, tetapi juga mendukung ekspansi usaha, efisiensi operasional, serta ketahanan menghadapi risiko. Pengertian permodalan bank. Permodalan bank adalah dana yang ditanamkan pemilik dan pihak lain untuk mendukung kegiatan operasional bank, serta menjadi penyangga risiko. Modal sangat penting untuk menjaga stabilitas bank, kepercayaan nasabah, dan kemampuan ekspansi usaha. Fungsi permodalan bank yang pertama ada pelindung risiko atau buffer, menanggung kerugian bank. Yang kedua ada menjaga kepercayaan publik, modal besar membuat bank dipercaya. Yang ketiga ada memenuhi aturan regulator, regulasi dari OJK atau Bank Indonesia. Yang keempat ada pembiayaan ekspansi, membuka cabang digitalisasi penyaluran kredit. Komponen modal bank. Jenis modal bank tier 1, modal inti, merupakan modal utama bank yang digunakan menyerapkan kerugian secara langsung, berasal dari modal pemilik dan laba ditahan. Contohnya, modal investor, laba ditahan, agio saham. Jenis modal tier 2, modal pelengkap, modal tambahan untuk memperkuat struktur modal bank melalui pinjaman jangka panjang atau obligasi. Contohnya, pinjaman subordinasi, cadangan revaluasi aset. Jenis modal tier 3, modal pelindung, modal tambah untuk risiko pasar atau jarang digunakan. Modal syariah, sukuk dan mudharabah subordinasi. Rangka regulasi Basel 1 sampai Basel 3, yang Basel 1 tahun 1988 berfokus pada CAR minimum 8%. Basel 2 tahun 2004, kecukupan modal pengawasan disiplin pasar. Basel 3 tahun 2010, tambahan LCR, NSFR, dan peningkatan kualitas modal inti. Implementasi di Indonesia, POJK 011, POJK 03 tahun 2016, POJK 050, POJK 03 tahun 2017. Sumber modal bank. Yang pertama ada modal internal, modal saham, laba ditahan. Yang kedua ada modal eksternal, obligasi, pinjaman subordinasi. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi, regulasi, profitabilitas, kondisi ekonomi, struktur kepemilikan, standar Basel III. Regulasi permodalan bank di Indonesia diatur oleh, yang pertama ada Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan No. 10 tahun 1998. Yang kedua ada POJK No. 11, POJK 03 2016, modal minimum bank umum. Yang ketiga ada POJK 050, POJK 03 tahun 2017, NSFR. Yang keempat ada POJK 012, POJK 03 tahun 2020, modal inti minimal 3 triliun rupiah. Rasio permodalan utama, di sini ada rasio capital adequacy ratio, fungsinya untuk kecukupan modal, minimum standar OJK-nya 12%. Rasio common equity tier 1, fungsinya itu modal inti murni, minimum standar OJK-nya 4,5% tambah buffer. Yang ketiga ada net stable funding ratio, fungsinya pendanaan jangka panjang, minimum standar OJK-nya 100%. Yang keempat ada rasio liquidity coverage ratio, fungsinya likuiditas jangka pendek, minimum standar OJK-nya ada 100%. Rasio leverage ratio, fungsinya pembatasan utang bank, minimum standar OJK-nya 3%. Di sini ada studi kasus Bank BCA.
berbasis konsep permodalan bank Basel III dan kebijakan OJK. Latar belakang kasusnya, dalam 1 tahun terakhir, industri perbankan Indonesia menghadapi dinamika ekonomi global, pelemahan nilai tukar, kenaikan suku bunga internasional, dan pengetatan likuiditas di pasar uang. Kondisi ini memaksa bank-bank besar, termasuk Bank Sentral Asia atau BCA, untuk memperkuat posisi modal dan menjaga stabilitas likuiditas jangka panjang. Penerapan Basel III, khususnya kewajiban Net Stable Funding Ratio atau NSFR, dan peningkatannya kualitas modal, menjadi sorotan OJK. File referensi menegaskan bagaimana krisis perbankan masa lalu terjadi ketika bank tidak siap secara modal dan likuiditas. Dalam konteks ini, Bank BCA menghadapi tantangan. Pertumbuhan kredit yang agresif, tambah volatilitas pasar, tambah kewajiban pemenuhan modal Basel III, sama dengan potensi tekanan terhadap kecukupan modal atau CAR dan NSFR. Manajemen BCA perlu menyesuaikan model bisnis, memperkuat struktur modal, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK terkait permodalan bank. Profil singkat Bank BCA. Bank Sentral Asia merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan fokus utamanya yaitu transaksi pembayaran, pendanaan, dan kredit retail dan korporasi. Yang kedua ada basis dana murah terbesar di Indonesia. Yang ketiga ada reputasi sebagai bank dengan manajemen risiko yang kuat. Yang keempat, salah satu bank dengan profitabilitas tertinggi berdasarkan ROA dan efisiensi operasional. Dalam konteks permodalan BCA dikenal konsisten menjaga CAR tinggi dan kualitas aset yang baik. Sejalan dengan konsep pentingnya modal sebagai buffer menghadapi risiko sebagaimana dijelaskan dalam file pembelajaran permodalan bank. Kondisi dan data kasus hipotetik realistis. Pada tahun 2024, BCA menghadapi situasi berikut. A. Pertumbuhan kredit yang tinggi. Kredit tumbuh 14%, terutama di segmen koperasi. Yang kedua, sebagian pembiayaan memiliki jangka waktu menengah dan panjang. B. Tekanan likuiditas, dana pihak ketiga tumbuh hanya 6%. Yang kedua, terjadi funding gap antara aset produktif jangka panjang dan jangka pendek. Yang C. Kenaikan risiko pasar. Pelemahan rupiah mendorong kenaikan biaya lindung nilai. Yang kedua, volatilitas pasar obligasi menggerus nilai portofolio surat berharga. D. Rasio-rasio kunci. Di sini ada tabel rasio CAR sebelum penyesuaian ada 13,5%, standar Baselnya lebih dari 10,5%. Rasio NSFR sebelum penyesuaian 98%, standar Baselnya itu lebih dari 100%. Rasio LCR sebelum penyesuaian 120%, standar Basel 3-nya lebih dari 100%. Rasio NPL gross sebelum penyesuaian ada 2,1%, standar Basel 3-nya kurang dari 5%. Tampaknya bahwa NSFR belum memenuhi ketentuan. Kondisi ini relevan dengan pemaparan dalam file bahwa permodalan bank sangat menentukan kesehatan bank dan kemampuannya menghadapi risiko likuiditas jangka panjang. Basel 3 dan NSFR menjadi titik penting setelah krisis moneter dan keuangan global. Implementasi kebijakan OJK dan Basel 3, pemenuhan Net Stable Funding Ratio, mengacu pada POJK 050, POJK 03 tahun 2017 yang dijelaskan dalam dokumen sumber bahwa bank wajib menjaga pendanaan stabil untuk mengurangi risiko gangguan likuiditas jangka panjang. Langkah BCA, meningkatkan pendanaan jangka panjang. Penertiban Negotiable Certificate of Deposit dalam 3 tahun, menertibkan obligasi subordinasi untuk menambahkan Tier 2 kapital, menurunkan ketergantungan dana jangka pendek, menawarkan deposito dengan tenor lebih panjang, mengoptimalkan aplikasi digital untuk meningkatkan jasa stabil. Hasilnya, NSFR meningkat dari 98% sampai 104% dalam 2 kuartal. Pemenuhan Capital Adequacy Ratio atau CAR disebutkan bahwa modal bank merupakan penyangga risiko dan indikator kesehatan bank serta menjadi syarat regulasi pasca Basel III. Langkah BCA yang pertama ada menahankan dividen lebih besar untuk menambah modal inti, menerbitkan obligasi subordinasi untuk memperkuat Tier 2, meningkatkan efisiensi operasional sehingga profitabilitas atau ROA lebih tinggi dan menambah modal internal.
mengurangi NPL melalui restrukturisasi kredit. Dampak positifnya, likuiditas menjadi lebih stabil, pendanaan jangka panjang mengurangi mismatch dan meningkatkan kepercayaan pasar. Yang kedua, struktur permodalan lebih kuat, kebutuhan Basel III terhadap kualitas modal terpenuhi. Yang ketiga, peningkatan rating kredit, analisis pasar melihat Bank BCA lebih siap menghadapi tekanan ekonomi. Yang keempat, ada biaya dana membaik, kasar meningkatkan karena optimalisasi platform digital. Dampak negatifnya, biaya pendanaan naik, obligasi jangka panjang memiliki bunga lebih mahal. Yang kedua, pertumbuhan kredit melambat, fokus jangka pendek berubah menjadi stabilisasi modal. Yang ketiga, profit tertekan sementara, kenaikan biaya likuiditas ingin mengurangi margin bunga bersih. Evaluasi dan pelajaran dari kasus ini adalah, yang pertama, kepatuhan Basel III efektif meningkatkan ketahanan bank. BCA berhasil memperkuat modal dan likuiditas tanpa mengorbankan stabilitas bisnis. Yang kedua, ada digitalisasi terbukti penting bagi stabilitas dana murah. File ini menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat adalah inti keberlanjutan bank. Basis digital membantu menjaga kepercayaan itu. Yang ketiga, ada mismatch harus dipantau lebih ketat. Pertumbuhan kredit yang tidak diimbangi DPK menyebabkan risiko struktural. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut, krisis selalu dimulai dari kelemahan modal dan likuiditas. Sebagai sejarah, krisis tahun 1997 dan 2008 dalam regulasi Basel III bukan sekadar beban, tetapi instrumen menjaga keutuhan sistem keuangan. Yang ketiga, ada bank besar pun tidak kebal risiko, sehingga stress test dan proyeksi likuiditas perlu dilakukan berkala. Keempat, modal bukan hanya angka, tetapi fondasi kepercayaan publik dan stabilisasi industri. Kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan bahwa Bank BCA berhasil menjaga ketahanan permodalan dan likuiditas di tengah tekanan ekonomi dengan penerapan kebijakan Basel III dan regulasi OJK secara efektif. Peningkatan pendanaan jangka panjang, penguatan modal inti, serta pengelolaan risiko yang disiplin membuat BCA mampu memperbaiki rasio NSFR dan CAR tanpa mengganggu stabilitas operasional. Kasus ini menegaskan bahwa kepatuhan regulasi, manajemen risiko yang kuat, dan struktur modal yang sehat adalah kunci utama menjaga keberlanjutan bank dan kepercayaan publik. Terima kasih telah memperhatikan materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.